Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau ada kebenaran yang kayaknya lebih dalam, lebih nyata dari sekedar opini atau keyakinan kita sehari-hari? Nah, kali ini kita akan coba melakukan perjalanan bareng untuk memahami hakikat dari kenyataan itu sendiri. Kita bakal kupas tuntas apa itu kebenaran sejati dan gimana pemahaman ini bisa mengubah cara kita memandang hidup menjadi seorang penikmat keberadaan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental ya. Apa sih sebetulnya kebenaran yang benar-benar nyata itu? Bukan, ini bukan soal kebenaran versi kamu atau kebenaran versi saya, tapi sebuah kebenaran universal yang berlaku untuk semuanya, dimanapun, kapanpun. Nah, ini dia nih letak masalahnya. Kita semua, sadar atau enggak, sering banget percaya kalau cara kita melihat dunia itu ya satu-satunya cara yang paling benar. Kita sering banget kejebak mencampur adukan opini pribadi kita dengan realitas universal yang sebenarnya. Jadi gini, coba deh kita bedah. Sebenarnya ada dua jenis kebenaran yang kita hadapi. Di satu sisi, ada yang namanya kebenaran subjektif. Ini kayak aturan main yang kita sepakati bareng dalam satu kelompok. Perlu diyakini, perlu disetujui. Nah, di sisi lain ada kebenaran sejati. Ini beda banget. Dia ini hukum alam semesta, berlaku untuk semua, dan nggak butuh persetujuan kita buat jadi nyata. Dan jangan bayangin kebenaran sejati ini sesuatu yang rumit atau filosofis banget loh. Justru sebaliknya, ia super sederhana dan bisa kita lihat langsung. Contohnya, nggak makan, ya lapar. Menyakiti orang lain, ya menimbulkan penderitaan. Nggak ada yang bisa mendebat ini kan, karena realitas itu sendiri yang jadi buktinya. Terus, gimana caranya kita bisa lebih gampang memahami dua lapisan realitas ini? Tenang, ada analogi yang simpel tapi kena banget. Bedanya KTP dan paspor. Oke, pertama kita punya yang namanya syariat. Anggap aja ini lapisan luarnya. Ini adalah aturan-aturan formal, bentuk ritual, atau hukum yang spesifik berlaku untuk satu komunitas di satu waktu. Mirip-mirip peraturan daerah gitu deh. Lalu, di balik syariat, ada yang namanya hakikat. Nah, ini adalah lapisan intinya, jiwanya. Ini adalah realitas universal yang jadi alasan kenapa aturan-aturan luar itu ada. Jadi, kalau syariat itu ibarat tubuh, hakikat inilah ruhnya. Analogi ini benar-benar menyimpulkannya dengan pas. Syariat itu kayak KTP kita. Penting banget, tapi ya berlakunya di wilayah lokal kita aja. Coba bawa KTP ke negara lain, kan nggak diakui. Sebaliknya, hakikat itu ibarat paspor kita. Identitas universal yang diakui dimanapun kita berada, melintasi semua batas. Poin kuncinya apa? Kita butuh dua-duanya. Nggak bisa cuma pilih salah satu. Syariat tanpa hakikat, aturan tanpa esensi, itu ya jadi kaku, kosong, kayak tubuh tanpa jiwa. Tapi sebaliknya, hakikat tanpa syariat, esensi tanpa bentuk, ya bakal menguap gitu aja, gak bisa dipegang, kayak cahaya tanpa wadah. Oke, sekarang bagian serunya. Coba kita pakai kacamata KTP versus paspor ini untuk melihat beberapa hal yang mungkin sudah kita kenal. Siap-siap, karena ini bisa membuka pemahaman yang sama sekali baru. Kita mulai dari sebuah figur yang sangat dikenal oleh miliaran orang. Mari kita lihat gimana dua level realitas ini berlaku pada sosok beliau. Kalau kita lihat dari kacamata syariat atau level KTP-nya ya, beliau adalah seorang nabi bagi komunitas muslim. Ini adalah identitas formal dan historisnya. Spesifik kan? Tapi, coba deh kita geser pakai kacamata hakikat, alias level paspornya. Sosok yang sama bisa dipahami sebagai sesuatu yang jauh lebih universal. Sebuah realitas kosmik, prinsip cahaya pertama yang menjadi awal mula dari seluruh ciptaan. Lanjut ya, gimana kalau kita terapkan lensa yang sama, bukan ke sosok orang, tapi ke sebuah kitab suci? Di level KTP, jelas, Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Aturannya, bahasanya, konteks sejarahnya sangat spesifik. Tapi kalau kita lihat dari level paspor, maknanya jadi meluas banget. Ia bisa dimaknai sebagai kitab alam semesta, sebuah manual universal yang menjelaskan hukum-hukum realitas dan peta perjalanan kesadaran manusia kembali ke sumbernya. Oke, contoh terakhir yang paling kelihatan fisiknya, sebuah tindakan ritual. Gimana bisa sebuah gerakan fisik punya dua makna yang berbeda drastis? Di level KTP, sholat adalah sebuah ritual dengan gerakan, bacaan, dan waktu yang sudah ditentukan untuk komunitas tertentu. Sangat terstruktur. Tapi di level paspor, wow, ini jadi peristiwa yang sama sekali berbeda. Ini bukan lagi soal gerakan fisik, tapi soal sebuah mi'raj, kenaikan kesadaran. Ini adalah momen sakral kembalinya sang makhluk kepada sang pencipta. Sebuah peristiwa kosmik yang disaksikan oleh seluruh semesta. Jadi, buat apa sih kita repot-repot memahami semua ini? Nah, tujuannya itu bukan cuma sekedar nambah pengetahuan di kepala. Ini tentang sebuah pergeseran yang sangat fundamental dalam cara Anda mengalami hidup, detik demi detik.
Ujung-ujungnya tujuannya itu simpel, beralih dari seorang pencari menjadi seorang penikmat. Kita nggak lagi sibuk ngejar sesuatu di luar sana yang kita pikir hilang, tapi justru mulai menghargai keajaiban dari apa yang sudah ada di sini sekarang. Inilah esensi dari menjadi penikmat keberadaan. Nah, yang menarik, jalannya ini agak terbalik dari yang biasa kita pikirkan. Perhatiin deh, jalannya nggak dimulai dari perjuangan atau disiplin yang keras. Justru dimulai dari hal yang paling sederhana dan alami, menikmati. Dari kenikmatan sederhana akan keberadaan itulah kita secara otomatis menjadi hadir di saat ini. Dan dari kehadiran itulah kesadaran sejati muncul dengan sendirinya. Lantas, apa yang dinikmati? Nah, disinilah pergeseran radikalnya. Kebanyakan dari kita kan mencari kebahagiaan dari hal-hal di luar diri, makanan enak, kekayaan, status, pujian. Tapi seorang penikmat keberadaan menemukan sukacitanya dari sumber yang paling mendasar, paling dekat dan tak terbatas, yaitu dari perasaan ada itu sendiri, merasakan sensasi aku ada. Perasaan sukacita murni dari ada, inilah yang bisa disebut sebagai rasa Allah. Ini adalah koneksi langsung dengan realitas tertinggi, sebuah pengalaman cinta, damai dan rasa utuh yang universal. Ia nggak butuh syarat apa-apa, karena ia bersumber langsung dari inti keberadaan kita sendiri. Sebagai penutup, mari kita renungkan kalimat ini dalam-dalam. Coba resapi sejenak, Anda itu bukanlah sesuatu yang terpisah dan hidup di dalam alam semesta. Anda adalah alam semesta itu sendiri, yang sedang mengalami dirinya melalui kesadaran Anda. Kita adalah keberadaan yang sedang menyadari keberadaannya sendiri.